nomor diserang, masuk Danau Toba Medan, masuk di Riau, laporannya nggak ada, nggak jelas. Ngapain kita nyusai partai? Partai ini untuk tempat kita investasi, besarkan. Bukan kita yang mau besar di partai ini dulu. Hasilkan partai ini besar, baru kita semua bisa nikmatin partai ini. Udah jadi partai besar, mau jadi komisaris, mau jadi ini, mau jadi menteri, mungkin gampang. Bukan ini hari gerogoti partai untuk membesarkan dirinya. Itu yang kita nggak setuju. Silakan. Jadi menurut saya mengapa Sekjen ini niat baik Sekjen kita hormati, dan saya pribadi sangat terharu ini. Kan jarang orang Rakornas biaya besar itu dari seorang pribadi Sekjen, itu luar biasa. Cuma maksud saya itu supaya itu resmi diformalkan, karena kita kan berorganisasi resmi, diumumkan aja nanti anggarannya sebelum mulai kan. Anggaran bagus, tapi saya tahu ini bagus. Oke. Yang lain bagaimana pendapatnya? Biar kalau memang enggak ada gitu, yang penting sini semua kan enak kan, jadi supaya semua tahu jangan lagi ada ini gitu. Ada nanti seolah ada begini, jangan ngomong gitu belakang enak kan depan gitu. Apa kira-kira coba? Mungkin Jawa Tengah bisa juga demikian kalau disetujui. Tetap nanti yang mengeluarkan anggaran perubahan, tapi undang-undang kan memperbolehkan sumbangan. Ya, misalnya Pak Sekjen, mereka mungkin disetorkan oleh kebenduan, oh saya 500 juta misalnya, nanti uang itu kita gunakan. Itu Jawa Tengahnya kalau disetujui. Tapi tetap aja berarti uang dari sumbangan Pak Sekjen. Nggak perlu dia ngasih kemana-mana, urusannya langsung ke pokok-pokok. Karena dia udah nggak percaya. Kalau Pak Sekjen nggak percaya lagi, gimana kita ini? Bukan masalah kalau uang saya kasih orang baru orang yang turun juga. Ya jangan kasih Sekjen. Enggak, ini langsung kita yang lakukan, udah lah. Enggak, itu kalau usah kita bahas. Yang penting kesiapan kita berhadapan dengan itu. Itu aja. Kalau anggaran udah, nggak usah. Kok keberatan kalian dana partai nggak dipakai, urusannya apa? Mau ikut nyolong juga? Nggak perlu udah. Jadi bagaimana? Kira-kira? Ali, gimana? Ya kita setuju aja karena memang dari pengalaman waktu Hanura 2 kali Rakornas, waktu itu saya dimintai bantuan untuk melakukan hal seperti yang Pak Sekjen lakukan dan itu tidak ribet. Kita langsung yang penting jalan acara 2 kali munas. Begitu ya? Iya. Jadi uangnya nggak dipertanggungjawabkan. Enggak, pokoknya itu lewat bendahara saja, tapi maksudnya itu bantuan pribadi. Jadi tapi diberitahukan di depan rapat bahwa ini bantuan pribadi dari ini, dan langsung Pak Beni handle untuk pertanggungjawaban intern. Jadi lebih simpel dan tidak banyak buat masalah ya. Waktu itu di Makassar dengan di Hotel Sari, kondisinya waktu itu kita memang lagi masih baru. Ribet ya? Iya, jadi kita langsung tangani langsung. Ya. Ada lagi tanggapan lain? Soal lain. Salah yang mana? Sarah ngomong. Soal lain boleh. Hah? Siapa? Ada nggak? Nah begini, kalau rapat ini memutuskan begitu, itu sah bos. Iya. Nggak ada yang bisa komplain apapun. Jangan nanti di rapat kita putus A, di luar itu kurang-kurang. Jadi sekarang mau saya tanya, kira-kira apa? Iya. Tapi saya minta catatan notulen itu harus saya bicara itu minder heads nota. Gitu loh. Oh, Pak Beri bicara prinsipnya tidak setuju cara itu, tapi karena putusan rapat ya kita harus setuju. Ya. Gitu aja. Tuh, Pak Bedum, Pak Bedum, gimana? Pak Jenderal, izin. Pak Sumi yang ngumpet aja. Pak Sumi. Pak Irul. Untuk pilu ada di sini. Ya. Saya bersifat menghimbau saja, terima kasih. Yang pertama, saya menghimbau kita bekerja sama yang baik, berucap yang baik, bertindak yang baik, supaya semua baik hasilnya. Jangan saling memfitnah, jangan saling memprovokasi jelek. Karena begini,
setiap orang itu berkomunikasi dengan ketum. Yang bersifat kebijakan pasti direkam. Kalau saya rekam. Kita bayangkan kalau kita posting itu rekaman berapa? Oleh karena itu saya katakan mari kita bekerja sama. Jangan saling menyalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya menghimbau. Ini partai politik bukan ormas, berbeda. Kita mempunyai hukum politik, hukum partai. Maka segala keputusan partai adalah lewat rapat. Tidak ada sendiri-sendiri. Ini bukan ormas, ini partai. Sahannya seperti apa? Jangan kita merasa sah supaya kita ini berarti. Jangan hanya 2 orang yang berarti di partai ini, supaya kita semua berarti, kan begitu. Dan apa yang sudah diputuskan ketum, ya kita ikuti. Kita loyal, berupaya loyal begitu. Yang ketiga, ya gedung apa ini, renovasi gedung Bapili itu sudah di ACC oleh ketum yang 205 juta 3 bulan lalu. Siapa lagi di atas ketum sehingga tidak dikeluarkan dana itu. Itu saja himbauan saya, dikeluarkan saja dana itu. Ya Pak Gentong itu keluarkanlah Pak Gentong supaya gagah itu kantor Bapili. Sekali lagi intinya mari kita bekerja sama dengan baik, bertingkah laku yang baik, berbicara yang baik, jangan saling menyakiti. Terima kasih Bapak Ketua Harian. Ya. Pak Ketua, Bapak Jenderal, izin. Dan yang terakhir, ada yang terakhir, jangan pula kita mengatakan surat apa tadi itu yang dikatakan Bapak itu tadi, surat Ketua Harian, Wakil Ketua Harian menjadi mewakili ketum. SKDPP. Jangan juga pula kita abaikan itu. Kasih tunjuklah besok kepada Pak Sekjen supaya saling menghormati. Kalau tadi dikatakan tidak ada itu, secara hukum politik sudah tidak baik menurut saya. Tapi kalau menurut forum itu baik, tidak apa-apa. Karena nyatanya ada itu. Terima kasih Pak Ketua Harian. Pak Jenderal izin. Kalau ini Rakornas ini tadi, itu pertanyaan tadi. Pak Ketua, saya belum jawab. Setuju nggak ini? Kalau Rakornas itu ya, sekarang tanggal 19, dilaksanakan tanggal 22. Perencanaannya bagaimana? Diundangkannya kapan? Betul itu ditanggulangi oleh seseorang dia, tapi perencanaan harus ada. Perencanaan tetap dipaparkan di sini. Bukan karena apa-apa, yaitu tadi etika berpolitik, etika dalam organisasi politik, etika dalam partai politik seperti itu, karena bukan milik kita sendiri ini partai ini. Begitu maksud saya setuju. Tapi dipaparkan itu rencana itu, bukan ujuk-ujuk langsung sekalipun seseorang membackup dana itu. Terima kasih. Oke, masih Pak setuju. Pak Henry, Ibu Henry. Supaya jangan ada nanti di luar lain-lain, nggak ada. Ada. Hah? Silakan. Ya, saya melihat di sini Pak, secara pribadi saya melihat ada kesanggupan di balik ketidaksanggupan Pak. Karena balik lagi tadi Pak Billy katakan, apa sih sebenarnya yang ketidaksanggupan itu? Apakah soal berapa harga cetak kartu ya? Perlu dana juga. Ya, terus terang aja, dana itu bagaimana? Ada Pak Billy untuk dana untuk apa mencetak kartunya? Jadi saya melihat itu Pak, kesanggupan di balik ketidaksanggupan. Itu yang saya lihat Pak. Mampu kita berperang. Panglima kita ada, keren-keren, cerdas.
Tapi di balik ketidaksanggupan ini yang harus kita cari formula seperti apa, kita satukan, kita padukan bersama-sama, Pak. Konkretnya gimana itu? Konkretnya, misalkan Pak Billy sampai 1 juta sekian. Apa namanya Pak Billy? Ada itunya, untuk mencetak kartunya, Pak? Ada software ada, Di software. tapi tidak dicetak. Ya, nanti anggaran sudah ada kan itu, Pak? Bapak yang jawab Nah, sendiri. harus terbuka Pak, di sini, Pak. Harus terbuka. Maksud saya harus terbuka karena memang saya lihat Cetak DTC Pak, DTC. ya, paling tidak kita berfasilitasi. Jadi itu aja Pak. Oke, silakan. Jadi prinsipnya Bapak setuju ya Untuk tentang pembiayaan tadi. Supaya ini dia jangan di luar ngomong lain. Saya nggak mau dong. setuju banget. Nah, ya udah selesai kan. Karena itu tidak mengurangi yang lain, Pak. Ya. Pertama begini Pak Ketum ya, kalau untuk teman-teman berpartisipasi, berkontribusi dalam partai itu, saya kira bukan Pak Sekjen saja. Artinya yang lalu-lalu kan kita pernah, ya kan begitu, jadi pemerintah Bolon segala macam, Pak Ali Castella, ada lagi siapa itu yang ngasih mobil itu Pak Fauzi, Pak Muradi juga Pak Muradi itu segala. Artinya adalah, ya kan, itu nanti administrasinya biar nanti Pak Sekjen yang melaporkan bahwa kegiatan itu harus menghabiskan sekian dan seterusnya. Oke, kemudian saya mau kembali kepada ini, saya infokan bahwa kami di sana sudah membentuk 4 tim semacam surat tugas kepada teman-teman, ada tim pemberkasan, ada tim Monef, ada tim LO termasuk 2 orang akan membantu operator dan sebagainya. Nah, dan juga Pak Willy ini secara pribadi dia sudah mengeluarkan uang sekitar 50 juta dia untuk persiapan tugasnya beliau. Jadi ya artinya mungkin ada barusan jual tanah atau apa, jadi dia simpan dulu duitnya begitu. Nah, jadi beliau menutup ya, nanti dia mau bilang dia bilang saya nggak minta ganti, jangan begitu, saya bilang jangan, Bapak ini jangan ngambek, ya kan? Basa-basi. Iya. Basa-basi. Udah Iya. diajukan. Artinya enggak, saya kan nggak mau orang itu rugi. Lain kalau seperti Pak Sekjen yang kalangan deheb gitu, jadi nggak ada masalah lah, iya kan? Kalau kita ini kan ya mungkin susah Pak Ali, bukan susah pas-pasan lah, ya kan? Gitu. Yang ketiga, saya terus terang terenyuh dengan pertemuan hari ini. Artinya pertama teman-teman itu tetap bersemangat untuk menyelamatkan Hanura dan juga mengajak kita jaga persatuan, kekompakan dan sebagainya. Saya terus terang saya senang sekali. Kenapa saya senang? Mohon maaf ya, saya perlu jelaskan. Dari 9 orang formatur terbentuknya Hanura seluruh Indonesia, saya salah satunya. Ya. Dan satu-satunya yang ada di Hanura tinggal saya. Iya. Iya, betul. Pak Wiranto sudah pergi, Pak Suwaidi sudah pergi, Pak Rozi sudah pergi, Elsa Sarif sudah pergi, Fuad Bawazir sudah pergi, Samuel Poto anggota Hanura tapi belum kemana-mana, tapi pasif, ya. Nah, Saudara Usman meninggal, jadi tinggal saya Pak satu-satunya. Jadi saya mau selamatkan ini Hanura ini. Pak Ali kan tahu, kami 9 orang kan yang membentuk ke seluruh Indonesia keliling. Ibu Tari tahu, gitu. Jadi kami yang keliling pada saat terbentuk Hanura seluruh Indonesia. Jadi saya tentunya secara moral perlu mengingatkan kita, mari kita jaga ini Hanura, kita selamatkan ini Hanura, gitu. Aduh, saya betul-betul kenapa sampai kadang-kadang ada teman yang bilang, ngapain lo di situ, kan lo sering dijolimi apa semua. Saya bilang, udahlah, saya ini kan pendiri Partai Hanura, jadi janganlah kalian kipas-kipas saya juga, gitu. Ya kan? Iya, soalnya gimana? Ini barang kita yang lahirin, terus masa kita? Tapi kalau keliling barang kita Ya? Kalau keliling barang juga, saya pakai susah soalnya. Iya, artinya
itu tim 9 berikut kan saya katakan dengan tim lain para pendiri kan begitu, artinya wadah itu terbentuknya dari SK yang dari tim 9 itu, kemudian ada teman-teman yang lain ikut. Memang Pak Wiranto suka ajak teman-teman 7 bersepuluh pergi ke daerah. Memang awalnya beliau yang biayai, gitu. Itu awalnya beliau yang biayai. Macam itu. Jadi mari kita jaga persatuan seperti harapan Pak Sekjen, Pak Augusto Marian. Kemudian kalau soal ini saya mendukung, cuma tanggalnya Pak Sekjen. Kalau tanggal ini kami sekarang tanggal sekian, kemudian iya kita misalnya kalau dimainkan materi tentunya agak kelimpungan juga satu puasa ini Pak, gitu. Tapi Dua kalau hari itu katanya kalau ada memang bekerja kan tinggal membuatnya aja. Jadi saya potong sedikit Pak. Karena ya oke. Ini mau saya sampaikan. Karena salah satu fungsionaris kader kita meninggal dunia tadi dan ini yang mau dimakamkan habis asar, kita minta salah satu di antara kita yang ikut DPP. Saya tidak menunjuk orangnya, siapa yang bersedia, ya. Sekaligus Pak Kedung, Pak Edi Bani. Siapa kira-kira yang bersedia? itu udah